Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Lanjutan dengan judul materi yaitu Teori Penugaan Statistik tugas pertemuan 3. Adapun subbab yang akan dipelajari dalam video ini yaitu pertama, pendugaan titik parameter, selanjutnya pendugaan interval, kesalahan standar rata-rata hitung sampel, menyusun interval keyakinan rata-rata, interval keyakinan proporsi, dan memilih ukuran sampel. Yang pertama yaitu pendugaan titik parameter. Pendugaan titik sendiri adalah suatu nilai yang digunakan untuk menduga suatu parameter dari populasi. Adapun suatu unsur populasi dinyatakan sebagai X bar sama dengan 1/n dikali X1 tambah X2 hingga Xn. Sedangkan untuk standar deviasinya yaitu 1/n kurang 1 dikali sum dari xi dikurang x bar kuadrat. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar, yaitu sebaik-baik dugaan adalah yang mendekati nilai parameter yang diduganya. Berdasarkan gambar, yang paling mendekati dengan yang diduganya yaitu F2. Selanjutnya, adapun sifat-sifat dari penduga sendiri ada 3. Yang pertama yaitu tidak bias, yang kedua itu efisien, dan yang ketiga itu konsisten. Baiklah, yang pertama tidak bias. Tidak bias di sini yaitu ketika rata-rata statistik sampel sama dengan parameter populasi. Sebagaimana pada gambar A, yaitu menggambarkan bahwa tidak bias karena nilai harapannya sama dengan nilai parameternya. Sedangkan untuk pada gambar B, ini adalah sifat penduga yang bias, yang bernilai bias karena nilai harapannya tidak sama dengan nilai parameter. Baiklah, selanjutnya sifat penduga yang kedua yaitu efisien. Penduga yang tidak bias dan memiliki varians lebih kecil dari penduga lainnya dapat dikatakan sebagai penduga yang efisien. Berdasarkan gambar, maka penduga yang efisien yaitu X1. X1 lebih efisien daripada X2 karena standar deviasi X1 lebih kecil daripada X2 sehingga X1 lebih mendekati dugaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu sifat penduga yang ketiga, konsisten. Nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel.
dapat kita lihat pada gambar, yaitu semakin kecil sampel, maka semakin kecil pula nilai dugaannya, semakin jauh pula jaraknya dari dugaan yang sebenarnya. Maka berdasarkan gambar, dugaan yang paling mendekati sebenarnya adalah yang berwarna oranye, karena semakin besarnya sampel, maka semakin besar pula nilai dugaannya mendekati nilai sebenarnya. Baiklah, selanjutnya submateri tentang penunggan interval. Penunggan interval sendiri memiliki rumus sebagai berikut, yang mana C sebagai tingkat keyakinan sama dengan P atau parameter populasi yang tidak diketahui lebih besar daripada nilai batas bawah keyakinan dan lebih kecil dari nilai batas atas keyakinan. Baiklah, kita masuk pada contoh soal. BPS merencanakan survei tingkat suku bunga bank di Indonesia setelah BI menaikkan suku bunga SBI sebanyak 25 basis poin dari 2,25 ke 2,50 pada tingkat keyakinan 80% dan 90%. Maka jika tingkat keyakinan sama dengan 80%, akan didapat Z sebanyak 0,8 dibagi 2, yaitu 0,4000, atau intervalnya yaitu di sekitaran 0, jika tingkat keyakinan C sama dengan 80%, maka didapat Z sama dengan 0,8 dibagi 2, yaitu 0,4000, yang mana intervalnya terletak pada 0,3997 dan 0,4015. Dan sesuai dengan tabel, Z mendekati 1,2. Z mendekati 1,28, yang mana artinya pada tingkat keyakinan 80% dari nilai rata-rata sampel, X bar akan terletak pada kurang lebih 1,28 dari standar deviasinya. Sedangkan jika pada tingkat keyakinan C sama dengan 90%, maka didapat Z 0,9 dibagi 2, yaitu 0,4500, yang mana intervalnya terletak pada 0,4495 dan 0,4505, dan didapat Z mendekati angka 1,64, yang mana artinya pada tingkat keyakinan 90% dari rata-rata sampel, X bar akan terletak pada kurang lebih 1,64 dari standar deviasinya. Selanjutnya yaitu submateri mengenai kesalahan standar rata-rata hitung sampel. Adapun kesalahan standar rata-rata hitung
atau yang disebut dengan standar error adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas, di mana N atau sampel dibagi dengan N populasi akan lebih kecil daripada 0,05, maka akan berlaku rumus berikut, yaitu standar error sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari sampel. Sedangkan untuk populasi yang terbatas dengan jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi lebih besar daripada 0,05, maka akan berlaku rumus bagi berikut, yang mana standar error sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari N atau sampel dikali dengan akar dari N populasi dikurang dengan sampel dibagi dengan N populasi dikurang dengan 1. Baiklah, kita masuk pada contoh soalnya. Standar deviasi laba dari 488 emiten pada Januari hingga September adalah sebesar 1.657 miliar. Apabila diambil sampel 20 perusahaan yang melaporkan kinerja keuangannya, maka berapakah standar errornya? Apabila dilihat dari soal, maka ini kita mendapatkan bahwa populasinya tidak terbatas, karena ketika sampel dibagi dengan populasi, hasilnya kurang dari 0,05, maka berlaku rumus yang mana standar error sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari sampel sama dengan 1.657 dibagi dengan akar 20, maka didapat hasil 370,57 miliar. Apabila kita lihat dari standar errornya, maka populasi yang terbatas akan lebih kecil sampelnya daripada populasi yang tidak terbatas, karena adanya faktor koreksi, yaitu faktor koreksi ini akar dari populasi dikurang dengan sampel dibagi populasi dikurang dengan 1. Selanjutnya yaitu submateri mengenai interval keyakinan rata-rata. Berikut rumus dari interval keyakinan rata-rata. Adapun faktor yang dapat menyusun interval keyakinan rata-rata yaitu terdiri dari jumlah pengamatan dan banyaknya sampel. Yang kedua yaitu besarnya standar deviasi, dan yang ketiga yaitu tingkat keyakinan atau C, di mana standar deviasi sama dengan 1 dikurang dengan C atau tingkat keyakinan. Adapun submateri yang selanjutnya yaitu interval keyakinan proporsi. Berikut adalah
rumus dari mencari interval keyakinan proporsi. Adapun faktor yang menyusun interval keyakinan proporsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah pengamatan dan banyaknya sampel. Yang kedua yaitu nilai proporsi, dan yang ketiga yaitu tingkat keyakinan, di mana standar deviasi sama dengan 1 dikurang dengan tingkat keyakinan. Yang membedakan interval keyakinan proporsi dan interval keyakinan rata-rata yaitu apabila pada tingkat keyakinan proporsi yaitu memakai nilai proporsi, maka pada tingkat keyakinan rata-rata memakai nilai standar deviasi. Yaitu selanjutnya baiklah, sub materi yang selanjutnya yaitu memilih ukuran dari sampel. Adapun beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih sampel yang baik, yaitu ada 3 faktor penting. Yang pertama yaitu tingkat keyakinan yang dipilih. Artinya, semakin tinggi tingkat keyakinan, maka semakin besar atau semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Faktor yang kedua yaitu kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Seperti yang diketahui, semakin sedikit kesalahan atau standar error, maka semakin baik pula hasil penelitian tersebut. Faktor yang ketiga yaitu variasi dan populasi. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin besar pula sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, dalam memilih ukuran sampel, terdapat rumus-rumus untuk menentukan berapa jumlah sampel yang dapat diambil, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, jumlah sampel untuk nilai rata-rata sebagaimana yang tertera di layar. Itu artinya semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, dan semakin tingginya tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, maka semakin banyak pula sampel yang akan diambil untuk sebuah penelitian. Rumus yang kedua yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel untuk nilai proporsi dengan nilai P diketahui. Dan di sini nilai P atau nilai populasi diketahui berdasarkan asumsi peneliti. Sedangkan untuk rumus yang ketiga yaitu jumlah sampel untuk nilai proporsi dengan nilai P tidak diketahui. Maka di sini nilai P dan nilai sampelnya tidak diketahui. Maka berlaku rumus ini. Baik, demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.